Oke, kita mulai ya. Terakhir sampai Jacobian ya. Oke, boleh review dulu. Kemarin kita bahas sistem koordinat. Belum nyambung. Bentar. Oke. Kemarin kita belajar sistem koordinat. Ya. Kemarin kita ada polar. Ya. Kaitan ini adalah r theta, ya kan? Konversinya apa? X itu adalah r cos theta, Y itu sama dengan R sin theta. Kemudian kita punya hubungan apa? X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Di polar. Ya kan? Ingat, saya review sedikit dulu. Ditabung, kita punya apa? R, theta, Z. Yang konversinya sama seperti di polar, termasuk apa? Ada Z sama dengan Z. Ya, kayak Bunda tulis lagi deh. R cos theta, Y-nya R sin theta, ada Z. Sementara kalau di bola, kita punya koordinat rho, theta, psi. Ya, konversi Z itu sama dengan rho cos psi, Y itu sama dengan R sin theta, di mana R-nya itu apa? Rho sin psi sin theta. Ya kan? Kemudian X itu R cos theta, rho sin psi cos theta. Kemudian hubungannya apa? Rho kuadrat sama dengan X kuadrat, Y kuadrat, Z kuadrat. Gitu kan? Ya, di bola. Kemudian kemarin kita juga bahas transformasi. Mentransformasi dari satu koordinat ke koordinat lain. Transformasi. Katakanlah di sini, kita kemarin mulai dari XY, kemudian kita harus ubah ke koordinat UP dengan suatu transformasi T. Ya kan? Kalau T-nya dia mempunyai sifat 1-1, maka kita punya transformasi balikan yang notasinya T pangkat min 1. T mentransformasi XY ke UP. Sehingga kita punya U itu fungsi dari XY, P itu fungsi dari XY. Gitu kan? Kemudian kalau dia transformasinya punya inverse, maka transformasi balikannya dari UP ke XY. Sehingga X itu adalah fungsi dari UP, Y itu fungsi dari UP. Gitu kan? Transformasi kemarin, ya. Oke. Ketika kita mentransformasi satu wilayah pada bidang XY, bentuknya akan berubah pada koordinat yang baru. Kemarin kan contohnya yang tadinya yang tadinya belah ketupat di XY, maka dengan transformasi jadi persegi panjang. Yang tadinya elips di XY, maka akan menjadi lingkaran di bidang UP. Ya, itu transformasi. Kemudian, ketika kita melakukan transformasi, ada yang namanya apa? Jacobian. Jacobian itu adalah nilai perubahan variabel XY terhadap UP. Ya kan? Kalau yang dua variabel, yang rumusnya adalah apa? XU, XP, YU, YP. Ya kan? Merupakan determinan matrik 2x2. Kemudian di dalam Jacobian 2x2 berlaku Jacobian XY terhadap UP dikali Jacobian UP terhadap XY itu sama dengan 1. Ya kan? Oke. Itu yang di dua variabel. Untuk Jacobian yang 3 variabel gimana? Dia merupakan determinan matrik 3x3. Kemarin gimana responsinya? Bisa didapat hasilnya? Jacobian tabungnya apa? Terbukti nggak? Terbukti Jacobian tabungnya U? Iya, Bu. Oke. Yang bola apa? Yang bola? Hasilnya kuadrat apa? sin theta. Min rho kuadrat sin psi. Ya, sin psi kan kemarin ya. Oke, kemarin kalian punya
Jacobian XY terhadap polar itu sama dengan R, kemudian Jacobian X, Y, Z terhadap R, theta, Z, tabung itu R, kemudian Jacobian X, Y, Z terhadap bola itu sama dengan min rho kuadrat sin psi. Gitu kan? Ya, kemarin sampai sini. Oke, sekarang tujuan kita adalah menyelesaikan integral. Baik lipat 2 pada bidang XY, ini DAXY, ini akan kita transformasi ke koordinat baru, otomatis batas integral akan berubah menjadi S pada bidang UP, fungsi akan berubah menjadi fungsi UP. Jangan lupa apa? Harga mutlak perubahan XY terhadap UP. Kemudian DA tapi dalam UP. Itu yang 2 variabel. Yang 3 variabel kita punya G, Fx, YZ, DP dalam X, YZ itu akan menjadi setelah ditransformasi G menjadi B pada ruang UPW, kemudian fungsi juga menjadi fungsi UPW. Jangan lupa apa? Jacobian X, YZ, UPW, DP. Ini UPW. Ya, ini yang kita akan selesaikan. Menyelesaikan integral dengan melakukan transformasi. Bagaimana caranya? Mengubah R menjadi S dulu, mengubah fungsi menjadi fungsi yang baru, kemudian jangan lupa mengalihkan dengan harga mutlak Jacobian, baru urutan pengintegralan. Oke, sampai sini ada ditanyakan dulu nggak sebelum Bu Neli kasih contoh? Masih? Oke. Sekarang kita lihat contohnya. Kita lihat slide-nya ya. Slide-nya bentar. Ini berarti stop share dulu ya. Stop share. Ini. Oke. Kita sudah bahas sampai sini. Yang 3, kita tujuannya menyelesaikan integral ini, ya, menyelesaikan integral lipat 2 dulu dengan melakukan transformasi. Oke, coba Bu Neli minta siapa ya di sini? Kalian lagi buka slide juga nggak? Rinald. Tolong bantu Bu Neli cek soalnya ya. Bu Neli langsung ke whiteboard. Udah di screenshot ini, Maria? Sebentar, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Oke. Sekarang tolong tadi Rinald ya. Contoh soalnya yang slide yang tadi. Kita mau selesaikan apa? Integral lipat 2R. X kurang Y per X tambah Y. X kurang Y. Per X tambah Dibagi Y. X plus Y. DA atas XY. R-nya apa, Rinald? Maaf, kayaknya seminggu kemarin udah siap itu. Ya, ini udah? Udah. Yang lipat 2 sudah, Bu. Oh, alah kan tadi boleh tanya. Yang lipat 3 kayaknya belum, Bu. Yang lipat 3 belum. Oke. Iya. Oke ya. Berarti ini clear dulu. Oke. Ya, berarti kita coba lihat dulu. Berarti yang lipat 2 sudah ya? Sudah, Bu. Sudah. Oke, lipat 2 sudah. Kemudian kemarin juga sudah kalian coba yang ini ya? Sudah kan? Slide ini muncul nggak? Kayaknya enggak, Bu. Kayak belum, Bu. Belum? Oke. Belum. Yang ini belum? Oke. Sekarang Uneli minta kalian kerjakan. Bagi 2 kelompok ya. Yang absen 1 sampai 20 kerjakan nomor 1, absen berikutnya kerjakan nomor 2. Yang nomor 1, di sini diketahui ada integral lipat 2.
Y min X per Y plus X. Dilihat dari fungsinya saja, dia sudah tidak bisa diintegralkan dengan mudah, baik terhadap X maupun terhadap Y dulu. Kemudian batas integralnya diketahui titik sudut, berarti kalian harus gambarkan dulu R-nya, cari batas-batas R-nya. Silakan kerjakan sesuai dengan runtutan yang Bu Neli kemarin jelaskan. Yang nomor 2, di sini juga sama. Kalau kita lihat fungsinya, dia tidak bisa diintegralkan terhadap X maupun terhadap Y. Dan R-nya berupa apa? Wilayah di kuadran pertama yang dibatasi 2 jari-jari. Ya kan, jari-jari 1 dan jari-jari 2 lingkarannya. Kemudian lihat di sini ada X kuadrat tambah Y kuadrat. Ada lingkaran. Berarti pasti dia akan ditransformasi ke koordinat polar. Oke, silahkan kalian kerjakan dulu. Dari kasih waktu, nanti kita bahas sama-sama. Ya, silakan. Ya, silakan. Soalnya sudah punya semua kan? Ada ya? Silakan kerjakan dulu. Kemarin belum ya? Yang 2 soal itu belum memang? Belum, Bu. Oke, silakan. Kerjakan, habis itu kita bahas. Silakan nanti siapa yang
Ada yang sudah? Siapa yang grup 1 mau coba bahas? Halo? Siapa yang mau bahas? Mau dibahas nggak? Atau nggak usah dibahas? Halo, halo. Nggak ada orang? Mana nih orangnya? Nggak ada satupun apa? Ayo, ini pertemuan terakhir nih semester sekarang. Ayo. Siapa yang mau mewakili grup 1? Soal nomor 1. Halo? Nah, loh. Kenapa diam semua? Udah panggil absen aja. Absen 10 siapa? Saya, Bu. Siapa? Rinal, Bu. Rinal, oke. Kenapa nggak mau langsung aja volunteer ya? Apa soalnya, Rinal? Bentar, Bu. Hitung integral E pangkat Y kurang X per Y tambah X. Sebentar. E pangkat Y kurang X per lagi Y tambah X. Dx dy. Oke. R-nya apa, Nal? R-nya dibatasi pada bilang XY oleh trapezoid dengan titik sudut 0,1, 0,2, 2,0, dan 1,0. Oke. Berarti kita harus gambar dulu. Ini 01, 02, 10, 20. Ini ya. Sama semuanya trapezoidnya gini. Kita perlu persamaan ini, ini, dan ini. Persamaannya ada apa aja batasnya, Rinald? Ini R, ini X. Ini apa? Ini kan 1, 2, 1, 2. Yang ini apa, Nal? Berarti Persamaan apa? 2. Tunggu. X plus 2. Hah? X plus 2. Apa X persamaan plus dengan? Y sama dengan 2. Iya. Oke. Yang ini apa? X plus Y sama dengan 1. Yang ini apa? Sumbu X itu apa? Y sama dengan 0. Oke, good. Yang ini berarti X sama dengan 0. Kalau kita tuliskan, R itu X plus Y, 1, 2, X 0, Y 0. Oke, sekarang perhatikan sama kalian. Fungsinya kan apa nih? Fungsinya adalah fxy, E pangkat Y min X, Y plus X. Kalau kita lihat, fungsi ini juga sulit diintegralkan baik terhadap X dulu maupun terhadap Y dulu. Ya kan? Ya, dia fungsinya saja sudah sulit. Yang kedua, batas integral. Lihat, R-nya. R-nya juga nggak sederhana. Mau pakai tipe 1, dia harus dibagi 2 daerah. Mau pakai tipe 2 juga dia harus dibagi 2 daerah. Nggak simple, nggak sederhana. Ya, oke. Sehingga kita perlu lakukan transformasi. Transformasi apa yang kita ambil? Bisa kita lihat dari fungsinya. Di sini ada Y min X dan Y plus X. Kita bisa ambil Y min X itu U, P-nya adalah Y plus X. Oke, sampai sini sudah? Oke, karena dia transformasi satu-satu, berarti kita bisa apa? Cari transformasi balikan. Ya kan? Apa transformasi balikannya? XY-nya harus dalam UP. Berarti apa nih? 0. X-nya dapatnya apa, 0?
V kurang U per 2. V Setengah kurang V min U. Y-nya apa, Nau? setengah U tambah V. Oke, ya. Sehingga dari sini fungsinya berubah menjadi fungsi dalam UP. Berarti apa? E pangkat U U per per P. Gitu kan? Oke, sekarang karena ada perubahan dari XY ke UP, berarti kita punya Jacobian. Jacobian XY terhadap UP. Berarti determinan dari turunan parsial. Apa ini, Nau? Determinannya? XU, minus setengah. Minus setengah. XU min setengah, terus Setengah. setengah, terus Setengah. min setengah. Setengah. Apa hasilnya, Nau? Berarti minus seperempat Jadi kurang min setengah, ya? Oke, jadi min setengah. Oke. Selain dengan ini, karena dia punya sifat apa kemarin? Kalau kita nggak perlu mencari apa? Mencari balikannya, ini jadi 1 per, ya kan? 1 per dari Jacobian, UP per XY, gitu ya. Berarti apa? 1 per UX, UY, PX, PY. Berarti sama dengan 1 per. UX-nya apa, Nau? minus 1. Min 1. 1. Terus? 1. 1. Oke. Berarti 1 per berapa, Nau? 2. Min 2. Minus 2. Ya kan? Ini sama. Ya. Jadi kalian boleh cari inverse balikannya atau pakai rumus yang itu. Oke. Sekarang kita sudah punya batas R-nya ternyata ini. Tapi ternyata harus ditransformasi. Karena ada transformasi berarti R juga akan berubah pada bidang UP. Nah, sekarang kita lihat perubahannya pada bidang UP. S. Kita punya transformasinya Y plus X sama dengan P. Atau X plus Y sama dengan P. Berarti kita punya apa batasnya? P1, P2. Betul nggak? Ya. Ya. Kemudian untuk X sama dengan 0. Kalau X sama dengan 0, berarti kita punya apa? U sama dengan Y, P sama dengan Y. Berarti dari sini kita punya apa? U sama dengan P. Betul nggak? Ya. Ya. Kemudian satu lagi untuk apa? Y sama dengan 0. Ya kan? Y sama dengan 0, berarti kita punya apa? U min X, P sama dengan X. Dari sini kita punya apa? U sama dengan min P. Betul? Ya, berarti batas S-nya adalah P1, P2, U sama dengan P, U sama dengan min P. Kalau kita gambarkan, ini yang U sama dengan P, ini yang U sama dengan min P, ini yang P sama dengan 1, ini yang P sama dengan 2. Berarti kan S-nya ini nih. Ya kan? Ini S pada bidang UP. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Pertama, gambarkan R-nya. Tentukan batas-batas R. Oh, ternyata harus transformasi. Tentukan fungsi transformasinya apa. Karena ada transformasi, berarti ada perubahan transformasi. Perubahan Jacobiannya. Kemudian, karena transformasi, R akan berubah menjadi S. Tuliskanlah batas-batas S-nya. Ini batas S-nya nih. Ya, ini gambarnya. Nah, menurut kalian, gambar S ini lebih mudah dituangkan dalam daerah tipe 1 atau tipe 2? Apa, Nau? Tipe 1 atau tipe 2, Nau? Tipe 1. Tipe 1? Atas bawah. Atas bawah, atas bawah, atas bawah. Harus bagi 3 daerah, Nau. Kalau kiri kanan, kiri kanan. 1 kali jalan. Jadi menurut kamu gampang tipe 2 atau tipe 1? Tipe 2. Tipe 2 kan? Berarti S-nya apa, Nau? U, P. U-nya dari mana sampai mana, Nau? Berarti Tipe dari 2, kiri kanan. Siapa yang kirinya, Nau? U sama dengan minus V. Berarti min minus P sampai P, ya kan? P
Pi-nya dari mana sampai mana, Nau? Dari 0 sampai Apa nih, Nau? Kan dari sini nih. 1 kan? 1 Iya, sampai 1. 2. Iya, dari Iya. 1 sampai 2. Sampai 2. Berarti integral yang tadi, kita kan integralnya ini nih masalahnya kan. Y plus X dA dalam XY itu sama dengan integral. Karena kita pakai tipe 2 berarti apa? 1, 2 min Pi sampai Pi. Fungsi apa? E pangkat U per Pi. Jangan lupa harga mutlak Jacobian dA. Tapi dalam UP. Atau karena kita urutannya sudah tentukan. Berarti apa ini? D apa? Yang pertama siapa, Nal? Berarti si U kan? ya DU sama DV. Oke. Masukkan Jacobiannya. Berarti apa? E pangkat U per P. Jacobiannya harga mutlak. Tadi Jacobiannya min setengah. Berarti dia setengah DU DP. Integralnya terhadap U apa, Nal? Integralnya setengah Ya. U pangkat setengah U pangkat 2 kali 1 per V. Setengah U pangkat 2? Masa? Bentar. Soal yang mana itu? Ya, bentar. Ayo yang lain apa? Integralnya. Terhadap. Apa nih terhadap U? II mana II? Apa I? Iya, Bu. Integralnya I. VE pangkat U per V. Oke. Batasnya min P sampai P. DP. Berarti masukin batasnya. 1, 2. Apa nih? P. E. Gini ya? Betul nggak I? Tinggal masukin batas kan? Ya, betul, Bu. Oke. Sekarang integralkan terhadap P. Jadi apa I? E min E pangkat min 1. Terus Dari 1 sampai 2. integralnya apa ini? Terhadap P-nya. E min E pangkat min 1. Ini integral P. Ini kan konstan I. Per 2 V pangkat 2. Iya. Per 2 V. Setengah P kuadrat kan? Integral Pi terhadap dP. 1, 2. Berarti apa hasilnya? 1/4 E min 1 Pi kuadrat 4 min 1. Berarti hasil akhirnya apa? 3/4 E min 1. Ini. Coba grup 1. Hasilnya sama nggak? 3/4 E min 1. Sama nggak? Absen 5 siapa? Ada absen 5? Saya, Bu. Hasilnya berapa? Belum selesai tadi, Bu. Sampai mana kamu? Sampai ini, Bu. Sampai mencari Jacobian. Sekarang paham nggak? Paham, Bu. Paham. Yang lain? Ada yang mau tanyakan nggak untuk soal yang ini? Ayo. Bu Deli paling nggak suka malah pasif ya. Pasif tuh kan Bu Deli nggak tahu kalian paham apa enggak. Lebih baik nanya. Erja, suka ketukur aja. Ezra apa Erja ya? Erza, Bu. Erja, kamu ngerjain yang mana? Absen berapa? Yang 1, Bu. Hasilnya berapa, Tapi- Ja? Belum sampai integral, Bu. Kenapa belum? Lupa, Bu. Lupa apanya? Ini pas mau jalan ke sini baru nemu nih. Terus pas integral udah Ibu kerjain tadi. Nila lebih suka ngajar offline nih, jadi kalau saya tinggal cetak aja gitu ya. Gemes nih kalau pada nggak bisa nih, aduh. Oke, paham? Ada yang pertanyaan nggak? Ayo, jangan pasif ya. Karena Bu Neli nggak tahu nih, kan online nih Bu Neli nggak bisa cek satu-satu, ya. Kalau memang belum paham, tanya. Ya. Oke, sudah clear yang ini? Sudah di screenshot? Maria? Sudah di screenshot belum, Mar? Sudah. Udah. Oke, sekarang grup kedua. Siapa yang mau? Ayo, nggak boleh ditunjuk-tunjuk. Harusnya langsung jalan. Ayo. Kelas Bu Neli pada aktif loh biasanya.
Kalau ke depan aja biasanya rebutan kalau di kelas. Pengen ke depan. Ini kenapa nggak ada satupun yang mau jawab? Apalagi ini kan jauh, Bun. Ini nggak bisa jitak langsung kan? Susah. Ayo. Absen 23. Apa soalnya? Siapa 23? Ya, Bu. Ayo. Siapa? Pak Is. Oh, Pak Is tuh temennya II ya? Bukan, Bu. Itu Bukan Fadli. ya? Siapa? Fadli, Bu. Fadli ya? Pak Is, apa soalnya? Kalau nggak salah ini ya. Udah sampai apal karena ngajar 4 kelas nih. R-nya apa, Pak Is? Kamu buka slide-nya nggak, Pak Is? Buka, Bu. Buka. Iya, baca. R-nya apa? R-nya itu berjari-jari satu Ya, sama iya jawab dong. Kan berjari-jari kamu dua. disuruh ngerjain, Pak Is. Kenapa Oh. jadi bengong? Kamu yang benar disuruh ngerjain. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1. Berarti di kuadran 1 ya tadi ya? 1 ya. Kuadran Kuadran 1, satu. 2 lingkaran. Iya. Ya, jari-jari 1 dan 2. Dan 2. Sekarang gambarin. Gambarnya gimana kamu punya Pak Is? Mana sini lihat. Tampilin di layar. Saya tadi salah soal, Bu. Saya kira yang contoh yang pertama, Bu. Jadi kalau Yang ini pertama. gambarnya gimana Pak Is? Ayo gambar. Mana? Ini, Bu. Mana? Nggak kelihatan, kelihatan. Oh, Kamu ya ampun, gambarnya maaf. gunung. Bentar, Bu, saya matikan dulu virtual background-nya. Gini. Mana Is? Oke, itu gambarnya. Yang lain juga Ya. sama ya, lihat. R. Ini jari-jari 1, jari-jari 2. Berarti persamaan ini apa Is? Kalau jari-jari Jari 2 dua. sama jari-jari 1. Apa persamaan yang ini? Jari-jari 2 apa persamaannya? Persamaan lingkaran. X kuadrat. Mm-mm. X kuadrat plus Y kuadrat Mm-mm. sama dengan 2. Hey, Akar 2. hey, akar 2 dari mana? Jari-jarinya 2. Saya kurang stabil. 4. Akar 4. Aduh, Akad 4, Bu. 4. gawat. X kuadrat Y kuadrat sama dengan 1. Ya, Maaf, Bu, Ini internet R saya ini. agak kurang stabil. oh internetnya. Oke, ini R-nya. Lihat, fungsinya kan F, X, Y, E pangkat min X Oke. kuadrat tambah Y X kuadrat. kuadrat. Ya, fungsinya sendiri dia tidak bisa diintegralkan terhadap X maupun terhadap Y. Sulit. Punten. Sehingga perlu lakukan transformasi. Transformasinya apa? Karena di sini bentuknya daerahnya lingkaran dan fungsi di dalam juga ada X kuadrat tambah Y kuadrat, berarti transformasinya dari koordinat X, Y ke R theta. Konversinya apa? Kita punya X sama dengan R cos theta, Y-nya sama dengan R sin theta. Kemudian di sini kita punya apa? X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat, dipolar, ya kan? Oke, sehingga fungsinya berubah menjadi apa? Ayo, Pak Is, fungsinya jadi apa? E pangkat apa, Pak Is? Tinggal Jadi, ganti, E Pak Is. pangkat. Jadi itu, Bu. R cos theta R kuadrat. Halo, Bu? Ya. Jadi E pangkat min R kuadrat. Iya R kan? kuadrat. Oke. Iya. Kemudian Jacobian. Perubahan X, Y terhadap R theta. Kita sudah hitung kan? Apa ininya Jacobiannya? R, Bu. R. Oke. Iya. Nah, sekarang karena kita sudah punya fungsi yang baru, Jacobiannya apa? Ubah ke S. Ya kan? S-nya seperti apa? Lihat di polarnya. Di polarnya ini wilayahnya dibatasi lingkaran jari-jari 1 dan 2. Oh, berarti R-nya di antara 1 dan 2. Theta. Theta itu kan sudutnya ya. Sudut antara R-nya. Antara R dengan si sumbu datar. Ini daerahnya ada di 1/4 bagian. Oh, berarti tetanya antara 0 sampai pi per 2. Pi per 2. Konstan semua kan? Oke.
Oke, sehingga integral yang ini jadi apa? Karena dia konstan semua, bebas. Mau yang mana duluan. Nih, fungsinya apa tadi? E pangkat min R E pangkat kuadrat. min R kuadrat. Jacobiannya DU. apa? R, Jacobian, jangan lupa. Oh ya, Bu. Oke, maaf. Bu Neli tulis dulu Jacobiannya biar nggak salah. Jacobian. Ini d theta dr. Kita DR. Berarti 1, 2, 0 pi per 2, R, Jacobian, E pangkat min R kuadrat, d R theta kuadrat. dr. Apa hasil integralnya, Pak Is? Terhadap theta. Jadi apa, Is? Terhadap theta Ayo. jadi 1 apa? 0. Nggak 0. ada theta, Bu. Jangan ketukar turunan. Citak ya. Ini konstan kan? Iya, Bu. Ini Ya, konstannya R, Bu. depan. Berarti theta kan? Ya. Aduh. Jangan Ya, ketukar Bu. turunan dong. Turunan terus, maaf, Bu. Jadi masukin batas, ya kan? Masukin batas jadi Ya. apa? Pi per 2 kan? 0, 0. Ini 1, 2, R, E min R kuadrat, dr. Apa R integralnya ini? kuadrat DR. Pakai apa ini, Is? Pakai substitusi. Apa yang disubstitusi, Is? R kuadratnya. R kuadrat. Iya. Berarti hasilnya apa? Jadi E pangkat min U. Mm-mm. Min U jadi plus 2R. Apa hasilnya? Setengah. Ya kan? Tengah. Setengah. Iya. E pangkat. E minus ya? E pangkat min U. Ada minusnya kan? Iya, pangkat Betul nggak? minus. Iya kan? Betul nggak? betul Ibu. Betul, Bu. Oh iya, betul, Bu. Jadi apa? Pi per 4. E pangkat Pangkat min 1. min 1 Min E pangkat min 4. Dibalik ya? min 4. Karena minusnya tuh. Oke. Absen terakhir siapa? Bang Joni, Ibu. Joni mana Joni? Maaf Bu, lagi kurang enak badan. Kenapa kamu? Keserang apa? Absen 3, 4 siapa? Saya, Bu. Hasilnya berapa kamu? Belum selesai, Bu. Di integralnya belum selesai. Oke. Oke, ada pertanyaan nggak yang ini? Ini untuk yang kasus ketika ditransformasinya ke polar. Cirinya apa? Di dalamnya ada kaitannya dengan lingkaran. Pasti diarahkannya ke koordinat polar. Ya. Oke. Sudah di screenshot, Mar? Sudah, Bu. Sudah. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Nggak ada? Oke, kalau Izin tidak bertanya, Bu. boleh, silakan. Bu, tadi untuk soal yang nomor 1 itu kan transformasinya U sama dengan X plus Y sama V sama dengan X min Y. Nah, itu tuh kita nentuin X plus Y, X min Y, X plus Y, X min Y-nya itu berdasarkan fungsinya atau berdasarkan apanya ya, Bu? Fungsi. Fungsi di dalamnya atau itunya, apa? Daerah R-nya, tergantung apa informasi di soalnya. Ya, kayak contoh misalkan, tadi kan udah boleh hapus ya. Coba dia boleh screenshot nggak nih? Bentar. Bukan yang ini. Oke. Mana ya? Ini kelas kalian. Share. Nah, muncul nggak di kalian? Ya, jadi untuk menentukan transformasinya bisa dilihat dari fungsinya, ya, atau bisa dilihat dari si R-nya, ya.
Ini ada X min Y, X plus Y. Oh, berarti kita ambil transformasinya X min Y sama dengan O, X plus Y sama dengan P, atau dibalik juga nggak apa-apa. Atau misalkan fungsinya nggak ada masalah, misalkan di sini hanya X plus Y aja gitu. X plus fungsinya sederhana gitu ya, nggak harus transformasi. Tapi R-nya yang kita lihat. Di sini R-nya yang kita lihat. Ya, jadi bisa dari fungsi, bisa dari R untuk menentukan transformasinya. Ya, oke. Ada lagi yang mau tanya? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita lanjut ke integral lipat 3. Tadi kan yang 2 ya. Ini yang 2, kita lanjut. Udah di screenshot ya, Mar? Sudah, Bu. Oke. Sekarang yang 3. Yang 3 sama prosesnya untuk menyelesaikannya. Ketika kita punya integral lipat 3 atas G, F, X, Y, Z, dP dalam X, Y, Z, maka ketika kita lakukan transformasi, otomatis G akan berubah menjadi B, fungsinya juga berubah menjadi UPW. Jangan lupa apa? Jacobian X, Y, Z terhadap UPW. Kemudian DP tapa dalam UPW. Oke, coba Mar. Soalnya yang integral lipat 3, apa Mar? Bentar, Bu. Di slide. Baca yang itu aja, yang contoh keduanya. Kan ada 2 soal ya. Yang kedua dulu. Kalau yang pertama karena Dengan koordinat bola, tentukan volume benda yang Bentar. bagian atas. Yang bagian volume atas. ya. Volume benda rumusnya apa, Mar? Kalau integral lipat 3. Rumusnya apa? PG sama dengan integral lipat 3 apa, yo? Aplikasi kemarin 1 DP, iya kan? Ya. Jangan lupa. Volume G adalah integral lipat 3 dari DP sendiri. Oke, G-nya apa tadi? G-nya adalah benda yang dibatasi oleh kerucut, ya kan? Kerucut Bola, Bu. Z sama dengan akar Oh, iya, Bu. X kuadrat tambah Y kuadrat sama bola persamaan apa? X kuadrat, Plus Y kuadrat, Z kuadrat sama dengan berapa, Mar? 16. 16. Sekarang kita gambar dulu. Ini X, ini Y, ini Z. Ya. Bentar. Oke, di sini ada kerucut. Kerucut itu kan gambarnya gini. Kalian bisa cek dengan aplikasi. Ya, silakan dicek. Ini. Ya kan? Ini yang persamaan tadi. Z sama dengan akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Kemudian katanya di atasnya ada bola. Berarti kan nanti bola itu kan semua ya. Tapi kan nanti ketemu irisan sama si kerucut. Berarti nanti hasilnya akan perpotongan antar kerucut. Ini yang bola. Jadi kayak apa namanya? Es kon ya. Es krim kon itu. Oke, ini G-nya. Ya, ini G. Oke, lihat G-nya. Ini pasti jari-jari apa nih? Karena beririsan dengan bola, pasti ini adalah jari-jari bolanya. Rho-nya kan? Kemudian di sini adalah psi. Ya. Kemudian tetanya mana? Teta itu kan di sini nih. Karena bendanya utuh, ya kan? Nah, sekarang kita cari batas-batasnya. Karena di sini salah satunya berkaitan dengan bola, maka X, Y, Z-nya pasti akan ditransformasi ke koordinat bola. Ya, koordinat bola ditransformasinya. Sehingga rho-nya batasnya apa? Karena jari-jarinya berapa ini, Mar? Jari-jari bolanya berapa? Jari-jari bola berapa? 4 kan? Berarti rho-nya dari 0 sampai 4. Theta, lihat. Theta itu sudut yang terbentuk di sini kan? Karena dia penuh, berarti apa? 0 sampai 2pi. Psi, psi-nya gimana? Psi itu kan yang di sini nih. Ya, lihat kaitannya kita punya hubungan apa? Tangen psi sama dengan R. Aduh,
R per Z. Ya kan? R per Z. Padahal di sini kita punya kerucut Z sama dengan akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Hubungannya itu apa sih? X kuadrat tambah Y kuadrat. Ini kan? Berarti apa dari sini? Z sama dengan R. Maka di sini apa? Sama dengan 1. Tangan berapa yang hasilnya 1? Pi per 4. Ya, berarti psi-nya dari 0 sampai pi per 4. Ya, kemarin kalian sudah hitung Jacobian X, Y, Z terhadap bolanya berapa, Mar? Halo? Apa Jacobiannya? Min Harus hafal ya. min rho kuadrat Sin psi. Iya, itu harus hafal. Oke, sekarang integralnya sekarang. Volume G ditransformasi menjadi volume B. Hanya bendanya aja kan ditransformasi ke bentuk lain. Sehingga integralnya yang tadinya integral G dP dalam X, Y, Z menjadi integral lipat 3B. Ada harga mutlak Jacobiannya. dP tapi dalam bola. Ya, berarti sama dengan apa? Integral, karena dia konstan semua, saya boleh bebas 0, 2pi, 0 sampai pi per berapa? 4. Jacobiannya apa? Harga mutlak. Jangan lupa. Urutannya apa? D psi, D theta, D rho. Sekarang terhadap psi, apa integralnya? Mar. Rho kuadrat ke depan. Apa? Terhadap psi-nya? Sin. Sin apa integralnya? cos Negatif dong. negatif cos psi. Oke. Batasnya apa? 0 sampai Minnya pi per lupa. 4. Ada yang kurang? Minnya lupa. Kan harga mutlak. Oh. Ya, makanya jangan lupa ya. Walaupun nanti Jacobiannya hasilnya negatif, dimasukkan ke dalam integralnya adalah harga mutlaknya. Ya. Oke. Berarti ini sama dengan negatifnya boleh keluar 0,4, 0,2pi, rho kuadrat, cos pi per 4 berapa? Setengah akar 2. Cos 0? 1. Ya, ya hati-hati ya. Ketika ada batasnya 0, jangan selalu diabaikan. Cari nilainya. Sekarang terhadap theta apa, Mar? Ini kan konstan ya? Boleh ke depan. Theta rho. Bentar. 0,4. Rho kuadratnya tetap. Berarti theta ya, Mar? Iya. Batasnya 0 sampai 2pi. Oke, berarti masukin batas. Berarti 2pi kan? 2pi, 1 min setengah akar 2, integral 0 sampai 4. Rho pangkat 2, D rho. Apa integralnya, Mar? 1/3 Rho pangkat 3. 3. Berarti 2pi per 3, 1 min setengah akar 2, kali rho pangkat 3 ya. Rho pangkat 3 itu berapa? Dari 4. 64. 64. Berarti 128/3pi. Sama hasilnya yang lain yang sudah ngerjain grupnya itu. Kelompok 2. Sudah? Ini hasilnya. Maria berapa hasilnya? Belum, Bu. Belum. Oke, ada pertanyaan yang ini? Ini yang integral lipat 3. Proses pengerjaannya sama. Ya, proses pengerjaannya sama.
Oke, silakan di screenshot, Mer. Sudah, Bu. Ada ya? Oke, sekarang soal yang keduanya. Ada pertanyaan dulu nggak? Bu, izin tanya, Bu. Boleh. Masih bingung nyari rho, theta sama psinya, Bu. Theta. Oke, lihat. Kalau rho itu kan jari-jari. Jari-jari bolanya berapa di sini? Jari-jari bolanya kan 16. 4. Dari persamaan bolanya kan? Ini. Iya, Bu. Kemudian theta. Theta itu kan sudut antara R kecil dengan sumbu datar X. Ini kan bendanya nih, lihat. Bendanya memenuhi semua bidang XY. Kalau kita proyeksikan, itu kan lingkarannya utuh kan? Lingkaran yang kecil ini nih, kalau kita proyeksikan kan utuh. Ya berarti 0 sampai 2pi. Kemudian kalau psinya itu kan sudut antara rho dengan sumbu tegak. Nah, kita lihat hubungannya ini, kan tadi di si kerucut punya hubungan Z sama dengan akar X kuadrat tambah Y kuadrat. X kuadrat tambah Y kuadrat itu kan R kuadrat. Sehingga kita punya hubungan Z sama dengan R. Nah, kita punya hubungan tangen psi sama dengan R per Z. Ya, berarti kita tinggal ganti. Dapatlah tangen psinya sama dengan 1. Jadi dari kaitan persamaan-persamaan si benda tersebut. Ya. Baik, Bu. Terima kasih. Oke. Ada lagi silakan. Ibu, maaf, Bu. Ya. Untuk responsi kemarin itu kan mencari koordinat bola. Itu saya urutannya rho, theta, rho, si, theta. Nah, terus ketungnya itu rho kuadrat sin, si, nggak ada negatifnya. Apakah kalau misalkan urutannya berbeda itu nanti? Ya, akan berbeda. Akan berbeda. Jadi urutannya rho, theta, psi. Ya, urutannya rho, theta, psi. Tapi nanti dimasukin ke dalam integralnya, cari harga mutlaknya, ya, diambil harga mutlaknya. Oke ya? Oke, baik Bu, terima kasih. Nanti kalau ujian, kalau tidak diminta cari Jacobiannya, kalian langsung pakai aja. Jadi nggak harus dibuktikan dulu ya, nggak harus dihitung dulu dapat sekian, nggak. Silahkan kalian pakai aja. Ya, oke. Kalau sudah kita lanjut ke contoh yang satunya. Sudah di screenshot, Mar? Sudah, Bu. Bu, izin bertanya, Bu. Boleh. Bisa. Yang di slide, Bu. Slide ke-16 itu urutan beda karena apa ya, Bu? Benar-benar, Bu. Kemarin ada yang nanya juga di kelas. Oke, kita lihat dulu. Mana ininya? Slide-nya. Mungkin Bu Nelly salah nulis di slide. Oke, bentar. Share. Ini. Yang halaman berapa? 16. 16. Iya, yang bawah. Oh iya. Salah nulis. Salah nulisnya. Harusnya. Terus juga, maaf, di internet ada yang diganti R gitu, Bu. Boleh nggak, Bu? Hah? Diganti apa? Diganti R. Rho-nya diganti R. Buat lambang aja. Oh, nggak boleh, Bu? Nggak apa-apa. Oke. Notasi. Tapi yang penting di ini ya, yang penting didefinisikan. R itu adalah jari-jari. Ya. Oke, terima kasih, Bu. Oke ya. Sekarang kita lanjut ke yang nomor satunya lagi. Yang satunya lagi ini, soal yang ini, dia lakukan transformasinya 2 kali. Melakukan transformasinya 2 kali. Oke, sekarang perhatikan. Bu Nelly balik lagi ke slide whiteboard. Ini clear. Oke, tadi kan kita diminta cari apa? Volume benda berupa elipsoid, ya kan? Elipsoid yang persamaannya adalah X kuadrat per A kuadrat, Y kuadrat per B kuadrat, Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Elipsoid ya. Jadi kalau kita gambar, katakanlah di dalam elipsoidnya, dalam ruangnya, kayak telur lah ya. Kayak telur, ada gini lah. Gitu ya. Gitu ya. Ada telur. Oke. Nah,
sekarang kalau mencari pakai koordinat kartesius pun harus bisa. Kalian harus bisa menuliskan cara mencari volume dengan kartesius. Dengan kartesius kan gini ya. Ya kan? Tinggal cari batas G-nya. Batas G-nya apa? Ya kan? Batas G-nya tinggal kalian mau lihat dari dari Z dulu, dari X dulu, atau dari Y dulu. Itu harus bisa. Tapi misalkan kita mau cari yang lebih gampang ngerjainnya. Pertama, kita transformasi dari X, Y, Z ke U, P, W. Dengan mengambil transformasinya, U itu sama dengan X per A. P itu sama dengan Y per B. W itu sama dengan Z per C. Atau dalam hal ini kita punya apa? X sama dengan AU, Y sama dengan BP, Z sama dengan CW. Oke ya, ini transformasinya. Kalau kita lakukan transformasi ini, dengan transformasi yang ini, maka persamaan yang ini jadi persamaan apa? Kalau kita udah transformasi ke UPW. Jadi U kuadrat tambah P kuadrat tambah W kuadrat sama dengan 1 kan? Persamaan apa ini? Lingkaran. Lingkaran. Bola. Iya bola. Sorry. Persamaan bola jari-jari 1. Ya kan? Nah, sebetulnya kan sudah bisa nih cari volume bola dengan koordinat UPW. Bisa, tapi nanti batasnya kan jadi ada persamaan bola gitu kan, ada persamaan lingkarannya. Oke. Supaya lebih gampang lagi, kita transformasi ke koordinat bola, ke koordinat rho, theta, psi, ya kan? Menjadi apa? Menjadi koordinat bola sehingga lebih gampang. Oke. Nah, ketika koordinat bola, batasnya apa? Rho-nya, lihat jari-jari bola berapa? 1, berarti 0 sampai 1. Theta, bolanya penuh nggak? Penuh, berarti 0 sampai 2pi. Utuh nggak bolanya? Satu-satuan, satu sendiri itu maksudnya utuh satu bola. Ya, berarti psinya 0 sampai pi. Lihat nih, batasnya kan jadi sederhana, konstan semua. Kalau ini pasti batasnya ada fungsi. Ini juga fungsi batasnya, ya. Oke. Nah, sekarang tinggal cari Jacobiannya. Di sini pasti ada Jacobian karena ada perubahan dari X, Y, Z terhadap U, PW. Apa Jacobiannya nih? XU, XP, XW. YU, YP, YW. ZU, ZP, ZW. XU-nya apa? XU apa? 2U. Hai. A dong ya. A. XP-nya? 0. 0, 0, B, 0, 0, C. Apa determinannya? A, B, C. Ya kan? Sehingga kalau mau hitung integral volume itu dalam UPW, ini batasnya jadi batas yang ini bola, ya kan? Batas bola. Tapi di sini nanti ada apa? Jacobian ABC DP dalam UPW. Ya. Ini B aja nih. Ini katakan jadi B. Ini jadi benda K. Ya. Karena kalau K dia jadi apa? Jadi balok kan? Jadi balok di koordinat bola. Oke. Kemudian di sini dari UPW ke bola apa Jacobiannya? Berarti kan UPW terhadap rho theta psi yang tadi min rho kuadrat sin psi. Ya. Berarti apa di sini? Ada integral lipat 3. Ini yang K baru kan? Karena K itu batasnya yang ini. ABC kali
rho kuadrat sin psi D pi, tapi dalam rho theta psi. Lihat nih, ada 2 kali transformasi. Jadi Jacobiannya ada 2 masuk ke situ. Ya, kalau kita harus lakukan transformasi 2 kali. Gitu. Ya. Oke, ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Bu, maaf Bu, itu kenapa 2? Saya kurang paham Bu. 2 Maaf. mana? 2 yang Itu mana? kenapa 2 kali Jacobian? Transformasi, 2 kali Jacobian. Kan dari pertama X, Y, Z ke UPW, ada Jacobiannya nggak, Za? Nih, ada. Dari UPW ke bola, rho theta psi, pasti kan harus ada Jacobian juga dong, Itu Za. berarti kalau kita misalkan fungsi dari X ke U, itu kan bebas kan? Terus itu juga harus di Jacobian? Maksudnya bebas gimana? Itu U-nya sama dengan X per A. Boleh kan kalau kita balik, Bu? Balik V sama gimana? dengan X per A. Oh, boleh. Notasinya. Ya, ubah notasi juga aja. ubah Jacobian ya, Bu? Ya, kalau misalkan Eza gini, P-nya sama dengan X per A gitu maksudnya. Iya. U-nya sama dengan Y per B gitu. Iya. Ya berarti nanti koordinatnya bukan koordinat UPW, tapi koordinat P, U, W gitu kan? Iya. Urutannya. Iya, Ya, Bu. itu aja sih yang ngebedainnya. Ya. Itu berarti harus di Jacobian juga? Iya, ya tetap di Jacobian dong. Oke. Ya. Pokoknya ketika ada perubahan koordinat atau variabel, ya pasti ada Jacobiannya. Ya. Oke. Terima kasih, Bu. Ya. Ada lagi? Ada? Nggak ada? Halo, halo. Udah di screenshot, Mar? Sudah, Bu. Udah ya. Oke. Gini. Sebetulnya kan materinya sampai ke persamaan diferensial, ya. Tapi Bu Nelly lihat materinya banyak sekali setelah UAS ya. Oke, sebetulnya materi yang slide persamaan diferensial sudah Bu Nelly share ke kalian juga. Silakan kalian pelajari yang persamaan diferensial, tapi kemungkinan besar yang persamaan diferensial tidak akan masuk ke dalam materi UAS. Ya, jadi materi UAS sampai integral lipat dengan transformasi. Karena Bu Nelly lihat banyak sekali materinya, ya. Tapi silakan pelajari. Gampang kok kalau kalian sudah baca, harusnya sudah baca ya. Persamaan diferensial itu penyelesaiannya ada yang khusus, ada yang umum, ya kan? Kemudian cara metodenya dengan memisahkan variabel dan dengan faktor integral, ya. Silakan dipelajari sendiri. Bu Nelly mau review dari pertemuan yang setelah UTS sampai yang sekarang, ya, untuk materi UAS. Nah, untuk sekarang dulu ada pertanyaan dulu nggak sebelum Bu Nelly review materinya? Ada? Nggak ada? Oke. Bu Nelly share whiteboard. Kita review dari pertemuan. Atau nggak perlu reviewnya? Perlu review nggak? Perlu, Ibu. Perlu, Bu. Perlu ya. Oke. Yang pertama kita bahas apa? Fungsi. Ya kan? Fungsi itu apa? Ada domain. Ingat ya, domain 2 variabel ada di bidang XY. Domain di fungsi 3 variabel ada di ruang. Ya kan? Domain. Kemudian ada range. Kemarin kan bahas domainnya apa, range-nya apa, kemudian gambar. Ya kan? Baik gambar dari domain maupun gambar dari grafik. Ya. Untuk menentukan domainnya tinggal sifat kalau akar gimana, pembagian gimana. Itu kan perhatikan sama kalian. Yang pertama fungsi. Yang kedua limit dan kekontinuan. Limit, kalau kalian substitusi dapat nilainya, itu nilai limitnya. Ya kan? Limit kalau menjadi bentuk tertentu berarti harus cek dengan lintasan. Ya kan? Dengan beberapa lintasan yang melalui titik tersebut. Kalau ada lintasan yang berbeda nilainya, maka limitnya dikatakan tidak ada. Iya kan? Kalau misalkan beberapa lintasan hasilnya sama,
Nanti harus pakai uji apa? Sisaan. Kalian harus cari limit GXY-nya sama dengan 0. Itu yang limit. Ya. Kemudian kekontinuan. Kekontinuan tinggal pegang 3 syarat aja. Kekontinuan di satu titik. Fungsinya ada, limitnya ada, dan keduanya bernilai sama. Ya, itu limit dan kekontinuan. Yang ketiga, turunan. Ya kan? Turunan parsial. Oke. Berarti kalian harus bisa mencari turunan dengan definisi. Berarti siapa yang variabel, siapa yang konstan. Ya, seperti biasa dengan definisi. Kemudian yang kedua, dengan teknik turunannya. Teknik turunan. Kuasai betul yang perkalian fungsi, yang pembagian fungsi. Ya kan? Tapi sekarang bekerjanya di variabelnya lebih dari satu. Sehingga ada konsep siapa variabel, siapa konstan. Ya, perkalian fungsi. Kemudian apalagi tekniknya? Ya tadi turunan eksponen apa, turunan ln apa, ya. Oke. Kemudian apa? Turunan aturan rantai. Aturan rantai. Saya selalu sarankan dibuat rantainya. Ya kan? Dibuat rantainya seperti apa. Pertama dia fungsi apa, berikutnya menjadi apa, akhirnya jadi apa variabelnya. Saya sudah jelaskan semua. Kemudian ada lagi apa? Turunan dari fungsi implisit. Ya kan? Fungsi implisit kemarin kan sudah ada rumus cepatnya kan? Ya kan? Kalau 2 variabel gimana, 3 variabel gimana? Ada rumus cepatnya. Kalau ditanya turunan kedua ya tinggal kalian pakai konsep pembagian fungsi. Ya, sudah saya kasih contohnya juga. Kemudian aplikasi. Aplikasi turunan. Aplikasi turunan kemarin apa? Untuk maksimum, minimum. Ya kan? Maksimum, minimum. Untuk wilayah terbuka dan wilayah tertutup. Ya kan? Perhatikan kalau wilayahnya terbuka gimana, ada turunan kedua kan? Turunan kedua kalau wilayah terbuka, kalau wilayah tertutup, batas-batasnya diperhatikan. Titik ujungnya diperhatikan. Ya, karena ketika kalian bahas maksimum minimum, ada titik kritis. Kemungkinannya apa? Titik ujung, titik stasioner, turunannya sama dengan 0, dan titik singular, ketika turunannya tidak ada pada titik tersebut. Ya, itu. Yang kedua aplikasinya apa? Metode Lagrange. Ya kan? Metode Lagrange, cari persamaan Lagrange. Kemarin di kuis tuh banyak yang tertukar menyimpan fungsi F dan fungsi G-nya. Ingat, kendala itu di sebelah kanan G-nya. Fungsi itu di sebelah kiri. Cuman kemarin kuis tuh banyak juga yang tertukar antara menempatkan delta G-nya di sebelah kiri, delta F-nya di sebelah kanan. Ya. Jadi kalian harus tentukan dulu apa yang mau kita maksimumkan atau minimumkan, dia jadi fungsi F, dan fungsi kendalanya apa. Nanti kan tinggal disesuaikan untuk menyelesaikannya. Ya, itu metode Lagrange. Ya, kemudian setelah metode Lagrange, kita masuk ke mana? Integral. Ya kan? Integral lipat. Integral lipat yang pertama tuh kan jumlah Riemann ya. Bu Neri jelaskan yang jumlah Riemann. Kalau jumlah Riemann berarti yang dipartisinya apa? Wilayah. Jadi persegi panjang kecil. Oke, itu jumlah Riemann. Nanti bisa lah. Integral lipat 2 f x y dA atas R itu dihampiri dengan sigma fxi bintang, yi bintang, delta ai. I-nya dari 1 sampai n, gitu kan? Ya, kalau n-nya tahingga berarti nanti ada limit. Ya, setelah jumlah Riemann kita cari integral lipat 2. Ya kan, menyelesaikan integral lipat 2. Kalau r-nya persegi panjang dan r-nya sembarang. Ya kan? Kalau r persegi panjang berarti x-nya dari A sampai B, y-nya dari C sampai D. Sehingga integralnya kan tinggal masukin batasnya. Sementara kalau sembarang, ada yang namanya tipe 1,
konsep atas bawah, dan tipe 2, konsep kiri kanan. Siapa kurva kiri, siapa kurva kanan. Itu ya konsep kiri kanannya. Kemudian masuk ke integral lipat 3. Lipat 3 f, x, y, z, dp. Ya kan? Sekarang kaitannya dengan G-nya. G-nya bisa berupa balok, ya kan? Kalau balok berarti X, Y, Z-nya konstan, ya kan? A, B, C, D, ini apa? K, L. Gitu kan? Oke, atau G-nya apa? Sembarang. Kalau G-nya sembarang, tergantung kita pertama mau melihat G-nya dari sisi mana. Kalau sisi Z dulu, berarti konsep apa? Permukaan atas dan permukaan bawah. Kalau tadi X dulu, konsep depan, belakang. Kalau Y dulu, konsep kiri, kanan. Ya, nanti tinggal apa nih? Proyeksinya ke XY seperti apa? Proyeksinya ke YZ bentuknya seperti apa? Proyeksinya ke XZ seperti apa? Ini yang nanti kalian akan lihat sebagai daerah tipe 1 atau 2. Gitu ya. Ya, ini yang integral lipat 3. Oke. Selanjutnya apa? Aplikasi. Banyak juga kan materinya tuh. Aplikasi. Aplikasinya bisa dengan luas daerah. Kalau luas daerah berarti kan tinggal integral lipat 2 atas RdA. Volume. Volume itu bisa integral lipat 2 F, X, Y, dA. Untuk Fx-nya apa konsepnya kemarin? Permukaan atas dikurangi permukaan bawah. Ya, itu kalau pakai integral lipat 2. Kalau integral lipat 3 berarti integral lipat 3 G dP. Ya, ini yang aplikasi. Yang terakhir apa? Transformasi. Transformasi ada T dari XY ke UP. Ya, ada Jacobian. Baru menyelesaikan integral dengan transformasi. Dengan transformasi berarti di sini ada S, FUP, Jacobian, DA. Yang baru selesai kita kerjakan. Banyak kan, ada berapa poin nih? Sampai 7 poin yang di dalamnya juga masih banyak gitu istilahnya. Ya. Oke, ada pertanyaan nggak di sini? Bu, Nanti ini ya. maaf untuk Kenapa? yang fungsi 3 peubah itu nggak bakal masuk kan, Bu? Fungsi 3 peubah. Iya, kalau di grafik kita kan ngetes antara gambar tuh yang melewati bidang itu nggak ada kan, Bu, soal kayak gitu? Maksudnya gimana, Za? Bu Dali belum paham. Kan kalau 2 peubah cuman melewati garis atau itu. Limit maksudnya. Iya, limitnya. Oh, limit enggak. Kalau limit kan berarti yang kita lihat adalah apa? Bidang ya, bidang-bidang. Enggak, biasanya lebih banyak kedua. Lebih banyak berarti ada dong, Bu? Ya, enggak, jarang lah, jarang. Oh, jarang, oke. Itu kalau yang apa, Riemann yang Tahingga nggak ada contoh kemarin, Bu, nggak bakal masuk juga, Bu? Enggak, biasanya untuk yang variabelnya banyak itu lebih ke berhingga. Ya, karena susah untuk membuat itunya, Za, membuat bentuk umum dari titik sembarangnya kan. Kalau yang fungsi satu variabel kan gampang tuh membuat pola umum dari si titik sembarangnya. Ya, kalau ini kan susah. Karena berkaitan dengan dua perubahan. Oke, apalagi? Apalagi nggak? Ada yang lain mau tanya silakan. Nggak ada? Nggak ada pertanyaan lagi? Oke, tolong ya untuk semuanya, kan mudah-mudahan bisa lanjut ya ke semester depan. Materi turunan, baik itu fungsi satu variabel, fungsi turunan parsial, itu tolong dikuasai. Integral fungsi satu variabel, integral fungsi 2 variabel, 3 variabelnya, transformasinya terutama, tolong betul-betul dipelajari. Karena nanti di semester depan,
di StatMat mungkin ya. StatMat itu nanti kalian akan ketemu tuh memanfaatkan kalkulus materi-materi ini. Ya, jadi betul-betul dikuasai. Dan StatMat juga jadi mata kuliah inti juga di semester depan kalau nggak salah. Ya, oke. Itu pesan Bu Nelly. Kemudian pesan untuk UASnya, masih ada waktu beberapa 2 minggu ya malah kan, minggu depan kan masih minggu tenang ya, ya kan? Manfaatkan, pelajari lagi. Kalau masih ada yang belum paham, silakan mau japri Bu Nelly tanya. Kalau Bu Nelly masih ada waktu dan bisa bantu, Bu Nelly bantu. Pelajari betul lagi, ya, supaya hasilnya bisa lebih baik lagi, ya, hasil UASnya. Oke, untuk responsinya, kalau tidak ada pertanyaan, untuk responsinya, silahkan kerjakan soal yang integral transformasi yang ini aja. Yang soal yang ini, muncul nggak di kalian slide-nya? Sudah? Sudah muncul? Yang ini ya, yang Bu Nelly gerak gini, kursornya yang ini. Yang X min Y, E pangkat X kuadrat ini, sama yang ini. Yang ada sin cos-nya. 2 soal ini untuk menjadi responsi. Paham? Paham ya? Oke. Silahkan kalian kerjakan sebagai responsi. Dan Bu Nelly nggak akan kasih ya latihan lagi. Udah cukup lah. Silahkan kalian belajar sendiri, persiapkan untuk UAS. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan kelasnya. Maaf Bu Nelly, boleh Ya. kami minta waktu sebentar? Boleh. Nah, ada satu yang mau kami tunjukkan ke Bu Nelly. Izin Waduh, share apa screen ya itu? Ibu. Boleh. Apa nih? Ada surprise apa dari kelas kalian? Izin Bu. Boleh, silakan. Siapa yang mau share? Erza Bu. Oh, Erza. Harus di itu ya? Bu Nelly harus jadiin Erza ini ya? Bisa Bu. Share?